Orang Kristen menuhankan Yesus karena Yesus mengalahkan maut. Karena Yesus bangkit dengan rohnya. Yang bangkit adalah sisi keilahiannya. Sayang, sangat disayang. Paulus menuliskan Roma 8:11, ternyata roh yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sama yang membangkitkan manusia. Berarti kalau Yesus Tuhan, oleh karena roh tersebut, maka Kristen juga adalah Tuhan karena roh tersebut. Anda mau kemana? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Lembutkan hatimu. Sekarang pertanyaannya muncul. Pertanyaannya muncul. Roh yang membangkitkan Yesus dengan roh yang membangkitkan Anda nanti sama atau beda? Yes, sama. Jelas lah. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Apa dengan Yesus? Yesus Tuhan atau bukan? Oh, jelas dia Tuhan. Alasannya? Ya memang dia adalah Allah. Dia kan dia sudah mana? Alasannya apa? Alasannya dia Tuhan. Alasannya apa? Ya karena dia sendiri yang turun ke dunia kan? Berarti dia sendiri. Terus roh yang membangkitkan dia siapa? Di dalam roh Allah ada firman. Jadi roh apa itu membangkitkan firman. Pertanyaan saya, roh yang membangkitkan Yesus itu siapa? Roh Allah sendiri. Oh, iya dia sendiri. Berarti rohnya Yesus dibangkitkan oleh rohnya siapa? Wah, dia sendiri yang berkuasa atas rohnya. Yohanes berarti Oke. I know. Berarti yang bangkit ini adalah si roh yang adalah Tuhan itu, betul? Iya, dia menyerahkan sendiri, dia menyerahkan tubuhnya dan dia mengambil kembali rohnya. Oke, berarti roh yang bangkit dari berarti roh yang keluar dari kubur ini adalah Tuhan itu sendiri, betul? Oh, jelas. Nah, roh inilah juga yang akan bangkit bersama dengan tubuhmu. Baca dalilnya. Jika roh dia yang telah membangkitkan. Saudaraku, dengarkan. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Paham? Berarti roh yang Anda katakan adalah Tuhan itu sendiri, tadi, diam di dalam saudara. Berarti saudara juga adalah? Roh apa? Roh Yesus itu, roh Tuhan. Saudara juga adalah? Ya, roh yang menghidupkan tadi. Roh yang menghidupkan tadi juga diam di dalam kamu. Sehingga kamu apa akibatnya? Apa akibatnya ketika roh yang membangkitkan Yesus? Saudara, ketika roh yang membangkitkan Yesus itu, saudaraku, ketika roh yang ada dalam diri Yesus itu Anda katakan roh Tuhan dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri karena roh itu, dan roh itu ada di dalam kamu dan kamu bangkit karena roh itu juga, maka kamu sama dengan Yesus, posisinya sama-sama Tuhan. Ya begitu. Baca dalil. Manusia ciptaan. Baca Yesus dalil. bukan manusia ciptaan. Jadi jelas Saudara, coba Anda baca dalilnya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Di situ ada berapa oknum? 1 atau 2? Roh dia 1. Yesusnya? Ya, Yesus sebagai manusia. Nah, ada berapa oknum di situ? Tetap 1. Ini sudah pecah ini. Sudah pecah. Ini artinya Yesus ya boleh. Artinya Anda sudah membenarkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang beriman. Masakan dalil mengatakan 2, Anda katakan 1. Tujuannya apa? Anda nggak jujur.
Anda tidak sunat hati, Anda congkak, Anda pongah, Anda sombong terhadap dalil. Dan jika roh Tuhan, roh Bapa yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, itu sudah dua oknum. Tapi Anda mencoba untuk menipu diri Anda sendiri. Yang dibangkitkan itu kan. Oke, berarti ada dua oknum kan? Ya, oknum manusia Yesus yang dibangkitkan itu kan. Oke, saudaraku. Sekarang kamu mati. Oknum manusia jiwa baru mati. Yang membangkitkan kamu siapa? Menurut dalil Roma 8:11. Apalagi kalau bukan ya Allah ini yang sama, dia juga yang akan membangkitkan Yesus, dia juga. Berarti kalau Yesus manusia bangkit menjadi Tuhan karena roh tersebut, maka kamu yang juga manusia bangkit karena roh tersebut, sama-sama Tuhan. Sisi kemanusiaan Yesus dibangkitkan oleh sisi kemanusiaan Yesus yang adalah manusia sepenuhnya dibangkitkan oleh roh tersebut, dan juga sisi kemanusiaan kamu yang adalah manusia sepenuhnya dibangkitkan oleh roh tersebut. Kalau Yesus Tuhan, maka kamu juga Tuhan. Oke, nggak usah Anda tanggapi. Saya hanya ingin mengatakan begini, Bu. Sabar, nggak usah ditanggapi. Saya hanya ingin mengatakan begini. Saudaraku Kristen seluruh dunia, dengarkan saya. Kenapa kalian keteteran ketika menghadapi Bible? Karena sebenarnya pola agama kalian itu tidak berlandaskan kepada Bible. Pola kekristenan itu berlandaskan kepada doktrin dan dogma. Saya setiap kali saya ngajar di beberapa kelas, saya sampaikan, orang Kristen itu sebenarnya sadar kalau kesalahan itu fatal di dalam keyakinannya, hanya karena mereka terlanjur Kristen. Sehingga ketika mereka tabrakan dengan dalil yang ada di kitab yang mereka anggap suci, mereka akan melilit lidah mereka biar dianggap benar. Tapi saudaraku, penggarisan ilmu dan juga akal serta yang tertoreh dalam kitab suci itu kita nggak bisa bohongi. Maka yang ada sekarang ini adalah mundur sejenak, selangkah mundur, duduk, renungkan, berpikir. Apa iya seperti ini adanya? Karena jujur saya katakan, orang menjadi Kristen itu bukan karena proses berpikir. Orang menjadi Kristen itu karena proses keturunan. Karena proses keturunan. Agama Kristen masuk ke Nusantara itu bukan karena pelajaran. Bukan karena institusi pelajaran yang dihasilkan oleh satu manifestasi disiplin ilmu. Enggak. Tapi Kristen masuk ke Indonesia melalui penjajahan, penekanan, teror, rasa takut, was-was, kelaparan, haus, ditinggal sama keluarga, tak ada kemudian tempat berlindung, misionaris datang memeluk, merangkul, membacakan, membaptis, akhirnya menjadi Kristen. Keturunannya kemudian menjadi Kristen juga. Kenapa? Karena di situ dihadiahkan hadiah-hadiah yang mengenakan. Ke gereja hanya bernyanyi. Di situ ada acara-acara yang memeriahkan kemudian hati, membahagiakan hati, bernyanyi bersama-sama, makan makanan yang enak, minum minuman yang enak, dan seterusnya. Lalu dijanji keselamatan, bla 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 bla, dan seterusnya. Lalu kemudian diracuni dengan kejahatan-kejahatan semu yang dianggap kejahatan terhadap agama Islam. Sehingga mereka ini tertutup semua otaknya untuk berpikir. Ya mereka tahu Kristen benar, Yesus jurus. Itu aja terus. Tapi ketika kemudian kita menarik mereka untuk sedikit aja belajar membedah Bible, mereka akan berada pada kebingungan. Titik kebingungan. Itu fakta, itu real. Maka Anda nggak usah tanggapi, silakan saudara mundur, Anda renungkan apa yang kita bahas ini. Di dalam kitab saudara sendiri mengatakan bahwa jika Kristus sudah ada di dalam tubuh seseorang, maka orang itu mati dalam keadaan dosa. Itu dalil. Besok hari ketika Anda punya bantahan, silakan cari saya, kita diskusi kembali. Menurut saya si Nur Alim ini adalah... Jangan menurut abang, dibantah bang pakai dalil. Ini saya mau bantah ini. Iya silakan, tapi jangan marah-marah. Kalian saya rekam ya, jangan potong-potong ya. Jangan di mute-mute ya, saya kasih tahu ya. Lagi di kick, memalukan kalangan Anda. Ya, dengar baik-baik. Karena udah sering kali saya debat sama si Jumat, tendang tuh sama dia. Ya. Nah, menurut saya, tadi mengenai pembahasan masalah penebusan dosa, Anda merasa menang dengan orang-orang yang banyakkan awam.
Kalau Anda berbicara sama orang-orang pintar, yang sedikit pintar di Kristen, pasti Anda hancur rumah. Ya. Oh, bahas tadi masalah apa yang Roma berapa tadi? Hati Roma 8, saudara. Sebelum kita ke Roma 8, kita lihat dulu ya bahwa Yesus itu memang adalah memiliki perjanjian ya di dalam Roma 26 ayat 28 ya. Saya bacakan dulu sebelumnya ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi konsep pengampunan dosa itu sendiri ada di Alkitab. Dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri, di mana tulisan yang dikatakan Yesus adalah warnanya adalah merah. Saya ulangi sekali lagi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jangan tanyakan lagi di Alkitab apakah ada konsep penebusan dosa. Ini ayatnya ada. Ya, lalu dosa yang mana yang diampuni sama Yesus? Ya, dosa mana yang ditebus oleh Yesus melalui darahnya? Oke, yang pertama saya kasih tahu dulu. Kalau saudara baca ayat-ayat lain misalnya, bertobatlah supaya dosamu diampuni. Lalu seperti Donditan pun bertanya, berarti kita nggak perlu terima Yesus dong, kita perlu bertobat saja, maka dosa kita diampuni. Ya, betul, itu ayat memang betul. Tapi dosa yang hukuman dosa di mana dulu yang diampuni? Contohnya kasus kalau saudara baca lengkap dari perjanjian lama itu sampai perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu, ya misalnya Yunus disuruh ke Niniwe supaya Yunus itu datang ke kota Niniwe, dia memperingatkan orang di Niniwe supaya mereka bertobat dan kota itu tidak dihancurkan oleh Tuhan. Nah, itu bicara tentang hukuman di dunia. Supaya hukuman di dunia itu mereka tidak terima, tidak diporak-porandakan Niniwe itu. Tetapi yang Yesus maksudkan untuk pertumpahan darah ini adalah pengampunan dosa melalui darahnya ini adalah hukuman kekal. Makanya ketika Anda terima Tuhan Yesus, Anda pun pasti mati secara badani. Tetapi Yesus bilang di dalam Yohanes 11, nih baca ya, bentar, saya bukakan dulu ya, Yohanes 11, saya pakai dalil ya, jangan bilang saya ngoceh nggak pakai dalil, ya. Makanya jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya ulangin ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jadi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, tubuh ini memang mati. Karena dosa kita, dosa itu apa? Kita mungkin makan sembarangan, ya, makan yang manis-manis terus, ya, makan yang dibusukkan terus seperti terasi dan lain sebagainya, ya. Lalu tubuh kita akhirnya menurun, dia punya ininya, akhirnya kita mati karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Tetapi Alkitab sudah katakan, Yesus sendiri mengatakan dengan tulisan merah di sini bahwa walaupun ia hidup, walaupun ia sudah mati, ya, ia tetap hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Beda dengan, dengar baik-baik ya, saya bacakan lagi, ini dalil lagi ya, di dalam Wahyu ya, tentang kematian ya. Ini yang dimaksud ya. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api itu. Jadi jelas dikatakan di sini, orang-orang yang terima Tuhan Yesus, membaca dalam kitab kehidupan, dia tidak akan dilemparkan dalam lautan api. Tetapi kalian ini yang menyesatkan ini semua di sini, kalian akan masuk dalam neraka. Itu sudah jelas ayatnya semua. Ya, sudah jelas. Di mana orang-orang kalian sendiri itu tidak pernah ada yang dikatakan akan menerima hidup yang kekal. Bahkan di kitab kalian sendiri dikatakan bahwa kalian tidak akan pernah tidak menghampiri yang namanya neraka. Itu ayatnya jelas di situ. Di kitab kalian.
Silakan, coba. Oke, baik. Saya ingin tanya orang yang ada di bawah yang menjadi nyimak. Ini kira-kira pinter mana orang yang pertama dengan yang orang ini sekarang? Coba. Pinter mana? Oh, lebih pinter yang tadi. Kalau saya bertanya dulu, biar orang semua bisa berbicara. Anda sama saya diskusi, jangan melibatkan orang lain. Belajar. Masalahnya tadi Anda fokus saja. Tadi Anda mengatakan yang tadi itu awam. Seakan-akan lebih berkelas, tapi ternyata saya nggak mengkhususkan dia, tapi selama ini Anda membahas sama orang-orang yang awam, sehingga gampang sekali iman mereka tuh rontok. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti kebenaran, gitu loh. Oke, baik, ya. baik. Ya. Ayo, mau di mana? Ketika Anda membawa data, inilah darahku, ya, inilah dagingku, yang ditunjuk Yesus di situ darah beneran atau anggur dan roti? Itu simbolik. Ya, yang saya tanya jangan simbolik. Yang saya tanya itu darah beneran atau simbolik aja? Itu anggur. Simbolik. Gitu. Oke. Ya. Oke, berarti tidak ada hubungannya dengan penyaliban, bukan ya? Nah, sekarang pertanyaan saya. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus menebus dosa, dalil yang saya sajikan tadi Roma 8, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang harus mati karena dosa. Pertanyaan saya. Kalau memang Yesus itu nebus dosa, kenapa orang Kristen mati karena dosa? Jawab. Saya bilang tadi kan, jawab. Jika Anda berbuat dosa, jawab. Ada dua hal yang harus Anda terima hukuman itu. Yang pertama, di dosa di dunia ini. Ya, misalnya Anda mencuri, Anda masuk penjara. Anda berzina, mungkin kena penyakit kelamin. Ya. Dan yang ketiga, ya mungkin Anda melakukan hal-hal yang melawan orang tua dan sebagainya, Anda menjadi anak yang... Ini apa ini? Ada nggak yang lebih hebat sedikit dari ini? Makanya saya bilang Anda tuh terlalu banyak strategi dengan tombol-tombol ketawa itu, sehingga Anda... Double kosong dia ini. Pertanyaan saya, saudara, makanya jangan terlalu besar kepala, isi tidak ada. Pertanyaan saya jawab soal kitab kok ini. Dalil. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka akibatnya tubuh memang mati karena dosa. Pertanyaan saya, kalau tubuhmu mati karena dosamu, lalu dosa apa yang ditebus Yesus? Jawab. Dosa yang mengakibatkan kematian kekal. Lah, kenapa larinya ke situ? Lo memang ini tadi begitu. Lalu apa bedanya dengan yang lain? Beda lah. Anda juga mati karena dosa Anda nih. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, tunggu sebentar. Maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti tubuh mati. Dengar. Dihakimi, lalu masuk dengar. kekal. Dengar. Beda. Dengar. Tubuhmu mati karena mulai dosa. Main mute. Kalian nggak fair di sini. Takut tubuhmu kalian. Mati. Dengar. Tubuhmu mati karena dosa. Itu betul nggak? Iya, ayatnya ada. Tapi kematian itu bukan kematian roh, tapi kematian tubuh. Iya, saya ngerti. Sekarang Yesus menebus dosa apa? Iya, kematian kekal itu. Lah, semua manusia akan bangkit. Tapi tidak ada yang mengalami kematian kekal. Setelah itu dihakimi gak setanya? Gak setanya dulu. Dengar. Ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus apa? Perhatikan saya ngomong ya, perhatikan ya. Tubuh mati karena dosa. Itu tubuh yang mati, betul gak saya tanya? Iya, karena dosa. Semua orang begitu, Islam juga begitu. Kita berbicara ini mau Kristen, mau Islam, semua akan mengalami begitu. Sekarang fungsi apa penebusan dosa itu? Dosa apa? Coba teman ya, sebelum persoalan mulai pusing dia. Itu bicara tubuh yang mati, betul gak? Tubuh jasmani. Iya, mati karena dosa. Nah, mati karena dosa. Sekarang pertanyaannya, dengar. Tunggu. Pertanyaannya, dengar. Jangan potong. Dengar pertanyaannya, dengar. Kalau mau dengar. Ditendang sama dia nih. Dengar. Anda sudah mengakui tubuh mati karena dosa. Kalau begitu, pertanyaannya. Mulai mute lagi. Takut kalian nih sama saya. Kalau gitu pertanyaannya. Saya bongkar kebenaran di sini. Ya, biar yang murtad balik lagi ke Kristen. Jangan di mute. Jangan mute. Framing dia, lanjut.
Ya, jadi pertanyaannya, kalau tubuh mati karena dosa, takut kalian sama saya, hah? Kalau tubuh mati Ada karena bilang dosa, si Juma ini nggak ada kelas sama saya sebenarnya dari kemarin. Tenang terus sama dia. kalau tubuh mati karena dosa, Bung, Oke, lalu yang ditebus Yesus apa? oke, saya jawab ya, diem ya. Itu jelas dikatakan yang mati itu tubuh Ya, oleh karena dosa dia, betul ya? oleh karena penebusan dosa ini dia. tujuannya adalah bukan kematian tubuh, tetapi kehidupan kekal. Lah, Yesus sudah janji. berarti dosa yang ditebus dia apa? pasti memperoleh hidup yang kekal. Dosa yang ditebus apa? Kalau begitu, Dosa yang ternyata ditebus adalah setiap dosa yang ada di dalam dunia ini yang dilakukan oleh manusia itu secara katanya manusia mati karena dosa. Makanya karena Makanya dosa yang ditebus, orang mati karena dosa. Itu cuma modal tombol-tombol tepuk tangan doang, saya kasih tahu, nggak ada isinya kamu tuh. Orang mati karena dosa, orang mati karena dosa. Ya, dengar saya ngomong ya. Matinya orang Kristen itu Yang mati karena dosanya. apanya? Yang mati apanya? Tubuh mati. Tubuhnya, rohnya mati atau enggak? Karena Rohnya mati atau enggak? Jawab, rohnya mati atau enggak? karena Rohnya mati atau enggak? apa yang menyebabkan Rohnya tubuh mati mati? atau enggak? Jawab. Apa yang menyebabkan tubuh mati? Jawab dulu. Apa yang menyebabkan tubuh Kristen mati? Tubuh manusiawi mati karena dosa itu betul. Nah, Ya. arti masih ada dosa. Tunggu sebentar. Enggak. Menyebabkan kekal. Baca makanya ya. Saya ulangi lagi ya. Akulah kebangkitan itu. Orang mati karena orang Ini Kristen Yesus mati ngomong karena keras, dosa. Masih ada dosa. Yang katanya Jangan ditebus. Jangan di frame itu ya terus. Itu makin membuat dirimu malu cuma. Kristen mati karena dosa. Lalu yang ditebus apa? Itu yang mati tubuhnya. Tetapi tubuhnya mati karena apa? Tubuhnya mati karena apa? Haleluya. Ya, Tubuhnya mati karena apa? tubuhnya mati karena dosa. Tetapi dosa Katanya dosa udah ditebus. Kekal. Dosa ditebus atau tidak? Ditebus. Nah, kenapa mati? Dosa ditebus bukan berarti tubuh tidak mati, tetapi Lah. Katanya dosa itu maut. Makanya ada ayat ditulis. Diam. Katanya dosa itu maut. Makanya Orang Kristen tubuhnya mati karena kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oke. Jelas. Percaya kepada Yesus kan? Percaya kepada Yesus. Penebusan Yesus. Percaya kepada Yesus. Tunggu sebentar. Penebusan Yesus bukan berarti penebusan untuk supaya tubuhnya nggak mati. Nah, dari mana ilmunya itu? Dari mana ilmunya? Tetap hidup untuk selama-lamanya. Dari mana ilmunya itu? Dari mana? Ini ayat yang saya baca buat Anda. Dari mana ilmunya itu? Sedangkan ini dalilnya. Dengar. Lagi dalilnya ya. Anda kan yang ilmunya. Saya kasih tahu dalilnya lagi. Diam. Dengarkan saya, Bang. Jangan kau sembunyi dari dalil. Jangan kau sembunyi dari dalil. Ini dalil. Jangan kau sembunyi dari dalil Ini tadi. dalil. Itu ucapan Yesus Ini kepada Bani dalil. Israel. Saya Ini tahu dalil. itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Sekarang ini yang saya tanya, saya berhadapan dengan orang Kristen, pengikut Paulus. Itu ucapan Yesus. Barang saya percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, Oke, baik. Dia percaya pada Yesus, bukan pada Muhammad. Dengar baik-baik ya teman-teman ya. Percaya pada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Oke, ketika Yesus berkata, gantian. Orang yang percaya pada Yesus, dia pasti mati secara gantian kita bicara, Bang, gantian. Jangan bicara sendiri, nanti kamu dipikir orang gila, ya. Gini. Setiap orang yang percaya kepada aku, kan gitu, dia tidak mati, melainkan peroleh hidup. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Anda percaya? Anda loncat lagi ke situ. Saya ulang lagi. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Anda percaya? Bukan ayatnya. Kita bahas. Saya ulang lagi. Ini ketiga kalinya saya bertanya ya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Oke, saya jawab ya. Teman-teman, perhatikan. Si Juma udah kalah di poin pertama, dia lari ke poin kedua sekarang.
Ya. Enggak, Anda kan yang melarikan ke situ. Saya melarikan ke sana. Kalian ya, Anda yang melarikan ke situ. Katanya masalah percaya. Saya akan jawab sama Katanya Anda. masalah percaya. Makanya Anda yang saya lari bilang, dari Roma 8. Yesus menebus manusia dari dosa untuk supaya mereka tidak mati dalam Sekarang Anda Dulu mengatakan dong. sekarang Anda mengatakan Itu bukan bahwa kematian tubuh, tetapi kematian kekal itu kalau secara percaya roh. kepada Yesus maka orang itu Gitu. tidak mati. Makanya Nah, sekarang saya saya bilang. tanya, apakah Anda percaya ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Apakah Anda Oke, percaya? saya mau tanya, apakah kata-kata Yesus pergilah ke seluruh dunia jadi seluruh itu? Ya, Allahu Akbar, Masya Allah. kan? Apakah Anda percaya? Itu pertanyaan Anda saya. percaya kata-kata Yesus pergilah jadikan sebuah bangsa muridku. Saya bukan orang yang percaya kepada Yesus, saya bukan pengikutnya. Oke, saya Kenapa jelaskan. Anda Berarti tanya ke Anda saya? jelaskan ya. Dengan Saya baik-baik. bukan pengikutnya, Saya saudaraku. jelaskan, Saya ya. tidak Saya mengatakan, dengar dulu. Oke. Saya tidak mengatakan saya ini pengikut Yesus. Yang mengaku pengikut Oke. Yesus Anda. Maka saya berkata kepada saudara bertanya, Sekarang gini. apakah Anda percaya? Diam dulu. Oke, silakan. Apakah Berat, Anda ya. percaya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Oke. umat Israel? Apakah Oke. Anda percaya? Oke, saya jawab ya. Diam ya. Kalian jangan mute-mute, malu loh kalian loh. Apakah Anda percaya atau tidak Islam di percaya? sini banyak Itu orang ngelawan saya pertanyaannya. sendiri cuma di mute-mute. Takut kalian sama saya tuh semua di sini. Saya Saya jawab turunkan ya. aja kalau begitu, teman-teman. Saya terlalu sombong tapi nggak ada isi. Ya, Cari Kristen yang lebih saya berbobot jawab dari aja. tadi pakai data dan dalil. Anda percaya atau tidak percaya, itu loh masalahnya. Kami tidak butuh orang-orang ini. Kami nggak butuh orang-orangnya. Ya nggak butuh. Kami butuh orang Kristen yang jujur. Itu aja sih. Kalau cuma double kosong, cuma ngomong, mending kita beli kaset, putar kasetnya, kita ajak bicara. Apa yang kita omong, kasetnya ngomong sendiri kan tersetting gitu. Oke, tadi dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia mencoba lari dari materi Roma 8. Dia mengalihkan bahwa dosa dia mati karena jasadnya saja, tubuhnya, tapi rohnya tidak. Semua manusia itu rohnya tidak mati. Nah, orang Kristen mati karena dosa. Matinya Kristen karena dosa. Lalu yang saya tanya, yang ditebus kemudian Kristus itu apa? Dosa atau bukan? Tuh pertanyaannya. Yang ditebus dosa atau bukan? Dosa. Oke, dosa ditebus. Berarti sudah tak ada dosa kan? Nah, terus kenapa Kristen mati karena dosa lagi? Iya, ditanggapin ya, saya orang Kristen. Iya, silakan. Jadi dalam iman Kristen itu ada kehidupan dua sesi. Sesi pertama adalah kehidupan di bumi. Sesi kedua kehidupan setelah kematian di bumi ini, yaitu setelah kematian. Itu sesi yang kedua. Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya, walaupun orang percaya kepada Yesus, ternyata kita lihat bahwa orang Kristen itu juga mengalami kematian fisik. Karena Roma berkata bahwa upah dosa itu maut. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Yesus, penebusan dosa yang dikerjakan oleh Yesus berbicara tentang penebusan kehidupan sesi kedua. Maka kalimatnya Yohanes 11 ayat 25-27 itu, dia akan mati, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dia akan hidup walaupun sudah mati. Berarti mati di bumi, sesi pertama. Hidup berarti ada kehidupan setelah kematian. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, Sudah? sedikit lagi. Oke. Lalu kalau Anda berkata bahwa Yesus itu hanya diutus, ya, Yesus itu diutus hanya untuk Israel ya. Tetapi dari mulut Yesus sendiri yang berkata bahwa di atas batu karang, Matius 16:18, di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku. Yohanes 10:27-28, dombaku mengenal suaraku, dan Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Sekali lagi saya katakan, yang dikerjakan Yesus, penebusan dosa yang dikerjakan Yesus adalah memberikan kehidupan kekal, bukan menghilangkan supaya manusia itu tidak mengalami mati fisik. Tidak, bukan itu. Tetapi supaya manusia itu tidak mengalami kematian kekal atau tidak ke neraka. Itu yang dikerjakan Yesus. Saya pikir jelas jawabannya. Oke, baik. Menarik ya teman-teman. Namun
Saya masih belum mendapatkan poin di mana Kristen ini bebas dari dosa. Tetap aja Kristen ini manusia-manusia berdosa berdasarkan dalil. Begini kawan, yang ditebus Yesus di atas salib itu apa? Dosa yang ditebus oleh Yesus itu adalah dosa pengembalian fitrah manusia itu kembali kepada Tuhan supaya memperoleh hidup yang kekal, bukan supaya dosa manusia kan itu ya? tidak mati. Dosa. Sejatinya ketika Yesus menebus dosa, dosa Kristen masih ada nggak? Dosa di dunia ada. Lalu apa yang ditebus? Pengembalian fitrah, ngerti nggak? Pengembalian fitrah bahwa apa yang ditebus? Wah, ada pitra pulau, wah, Islam kapal, seni punitia. Loh, Yang ditebus Yesus. itu tadi dosa itu kan Apa? menghasilkan dengerin ya. Dosa adalah maut. Dosa adalah maut. Iya, perhatikan Dosa gantian. adalah maut. Oke. Iya, bentar, Nah, bentar. dosa apa yang ditebus Yesus? Iya, dosa yang Apa yang dosa yang mendatangkan kematian kekal. Nah, dosa yang Nah, mendatangkan karena dosa itu kematian. upahnya, dengerin. Sabar Dengerin dulu, dulu, sabar dulu. dengerin dulu, Juma. Sabar dulu. Apa yang ditebus Yesus? Dosa. Berarti kalau dosa ditebus tak ada lagi dosa kan? Dosa adalah maut, berarti tak ada Dosa lagi yang- maut. Dengerin ya, biar dijawab. Karena orang Kristen masih di dunia kayak saya ya. Saya percaya kepada Yesus. Kenapa Anda lari? Kenapa Anda karena di dunia masih di dunia? Apa itu? Kenapa jadinya kayak gitu Anda? Dosa upahnya maut. Ya. Maut itu cuma di dunia. Kan di Ya, akhirat. enggak loh. Dosa itu. Kamu salah, kamu enggak. Sekarang Jangan pertanyaan gini, saya, gantian dong pertanyaan bicara, saya, gantian. dengarkan saya, dengarkan. Apakah nanti di kehidupan berikutnya masih ada maut? Ada. Hah? Ada. Ada. Maksudnya? Itulah dikatakan bahwa orang-orang ya gantian biar dapat poinnya. Masih ada. Berapa kali manusia mati, Bang? Berapa kali manusia mati? Dua kali. Dua kali manusia. Iya, 2 kali. Tapi Makanya di gue Bible bilang mengatakan tadi, cuma kalau satu kali. Dengerin biar dapat poinnya bahwa manusia itu hidup 2 kali. Pertama, sesi pertama di dunia ini, ya. Sesi kedua adalah kehidupan kekal di surga. Itu kehidupan. Tapi kematian juga 2 kali. Kematian di mana? Di bumi. Mana dalilnya? Coba dalil. Saya melihat di dalam Ibrani 9 nomor 27 manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Tidak mati fisik. Coba kau katakan di mana dalilnya manusia mati 2 kali, coba di mana dalilnya? Oke. Nah, bentar ya. Iya. Karena Alkitab mengatakan bahwa neraka itu adalah jurang maut, maka kematian Yang saya tanya mengalami kematian yang saya tanya ini kematian biologis. Oke. Iya, yang Mana kami dalilnya? orang Kristen Juma, dengerin. Mana Kamu jangan paksakan imanmu kepada kami. Dengerin, yang kami percaya bahwa Bukan, kematian. ini dalil agamamu. Iya, Upah makanya gue dosa bilang itu adalah ditetapkan. Upah dosa adalah maut. Ini orang gak bisa gantian. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah kematian. Iya betul, Kenapa Juma. Kristen masih Betul. mengalami kematian? Kutanya dulu. Iya, ampun ini orang gak bisa Kenapa gantian. Kristen masih mengalami kematian? Jawab. Iya, itu kan upah dosa adalah maut. Roma 3:23. Maka harus mati karena itu upahnya. Berarti Ya, Kristen perhatikan. mati karena dosanya tidak ditebus. Ya, kalau kasihan kamu Juma, 2.000 orang kamu sesatkan. Perhatikan dulu ya. Kami punya Orang iman. Kristen mati karena dosanya tidak ditebus. Gimana sih? Kami punya iman tidak seperti cara pandangmu itu. Kenapa kau paksakan cara pandangmu itu kepada iman kami? Dengar bahwa kematian Lucu. ya, lucu bagi kamu. Setidaknya kasih kesempatan orang bicara. Ya, saya kan Perhatikan cuma ya. ngomong. Saya cuma bilang berarti tidak ada dosa yang ditebus Yesus. Kenapa? Karena Kristen tetap aja mati. Berarti kalau umpamanya begitu, lalu bagaimana dengan kehidupan yang kedua? Kau selalu Ini berfokus kita- kepada ini kita- Kau selalu berfokus, dengerin dulu, gantian. Kau selalu berfokus kepada Oke. kehidupan di dunia, sementara Oke, yang baik. dikerjakan oleh Yesus adalah kehidupan setelah Oke. kematian di dunia. Kau benturkan, kau paksakan, yang kami Baik. imani hanya di dunia tidak. Baik. Baik, tapi kamu dikasih penjelasan ngomong aja kita kepotong-potong. Adam ketika makan buah ilmu pengetahuan,
Tuhan mengatakan kamu mati hari ini juga. Yang mati jasadnya atau bukan? Yang mati dua-duanya. Pertama, Mulai ngaco. Ya, loh, kamu nggak terjemah aja kau bilang mulai. Kau nggak pernah punya pendidikan formal tentang Alkitab. Kita menjelaskan apa dalam pengetahuan ilmu Saya diam, saya diam. Kau saya mulai, diam, dengarkan, kau saudara. aneh, Saya diam. pernah belajar. Saya diam karena Anda yang belajar. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam mengalami mati dua-duanya. Dalil. Ya, perhatikan ya, perhatikan. Ya. Pada hari engkau memakannya, lihat, tenang, jangan ini. Pada hari engkau memakannya, tentulah engkau mati. Pastilah engkau mati. Hari di situ ya. Nah, satu hari dalam catatan Ibrani Petrus, dalam catatan Petrus, itu satu hari di hadapan Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Pertanyaan saya Anda apa? Pertanyaan saya ke Anda apa? Kematiannya Adam. Ya, mana dalilnya bahwa kematian Adam itu adalah kematian, dua kematian? Silakan. Ya, pertama kan kita sudah tahu bahwa ternyata Adam itu mati. Itu kematian fisik. Lalu kematian yang kedua adalah inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Adam yang saya tanya, Adam. Di mana dalilnya Adam mengalami kematian dua? Dengerin, kematian yang kedua, Alkitab tidak menunjukkan bahwa Adam itu mati 2 kali. Ya, kamu yang mengatakan, udah kamu turun, kamu di bawah aja bang, kamu di bawah ke gereja. Semoga kamu tetap saudara, bohong itu di gereja bukan di sini. Kalau mau berbohong itu jangan di sini. Gimana berbohong? Kamu di bawah, Kalau mau berbohong itu jangan di sini, bang. Anda yang mengatakan tadi Anda mengalami kematian 2, kematian jasmani, kematian rohani. Anda berbohong, ternyata nggak ada dalilnya. Berbohong. Berarti ketika Yesus itu mati karena menebus dosa, berarti dosa yang ditebus ini adalah dosa jasmani. Karena yang diwariskan oleh Adam adalah kematian. Ketika Yesus kemudian mati menebus dosa, maka yang ditebus itu adalah kematian jasmani. Karena kalian ternyata tak mampu membuktikan doktrin dan dogma itu, makanya larinya kemana? Kematian yang kedua. Padahal Ibrani menjelaskan, manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dia dihakimi. Itu dalil. Bibelmu sendiri yang mengatakan manusia mati hanya sekali. Tapi kau coba menipu. Manusia mati 2 kali. Yang kau maksud itu apa, Rek? Kau bilang Adam kau bawa-bawa. Saya bawa ke Adam. Ternyata Anda nggak ada dalil. Sekarang kematian apa yang ditebus Yesus? Kematian rohani. Apa ini? Di mana Adam mati rohani? Nggak ada Adam mati rohani. Adam itu mati jasmani. Adam itu mati jasad. Nah, ketika kemudian dalam Bible dituliskan Roma 8 nomor 10. Kalau Kristus ada di dalam diri Kristen, maka tubuh Kristen mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus apa? Yang ditebus Yesus apa? Kalau ternyata Kristen mati karena dosa. Harusnya Kristen mati karena sudah capek hidup. Kristen mati karena sudah bosan di dunia. Kristen mati karena mau pindah ke surga. Kristen mati karena ingin coba-coba dikubur. Kristen mati karena ingin melakukan penelitian di dalam kubur seperti apa modelnya hidupnya. Itu jangan mati karena dosa, cak kangkung. Karena katanya Yesus mati menebus dosa. Kok kalian juga mati karena dosa? Yesus mati nebus dosa. Kristen mati karena dosa. Sulit, saudara-saudara. Dulu tuh bisa kalian menjual produk itu bisa. Sekarang sulit. Ya, silakan Gabriel. Monitor. Selamat siang Gabriel. Halo. Ya. Dengar? Ya. Ya, sebentar. Sebentar Gabriel, sebentar. Mengapa saya angkat tema ini? Tema ini menjadi hangat kembali ketika semalam ada adu jotos di Komal sebelah, yaitu di Komalnya si Bom Bom antara Edis dengan Bom Bom.
Bahkan dianggapnya bom itu botol. Mana Iya, edisi ini hangat kembali. Kau Iya. aja. Loh, aduh, semalam, Gabriel, nggak percaya kau. Ini gara-gara ini saya angkat kembali tema ini. Kata Edis bahwa penyalipan Yesus itu adalah karya iblis sesuai dengan Yohanes 8. Baca bom mulai dari ayat ke 40 sampai ke selanjutnya. Sampai 45 bilangnya Edis. Kata si Edis, dibaca sama bom-bom. Ya, ternyata benar. Tapi bom-bom tidak mengakui bahwa itu kehendak Elohim katanya. Kehendak Bapak. Ya, silakan masuk. Tanggapi Gurunda. Ya, silakan. Jadi sebenarnya Yesus itu pun sudah tahunya dia bakal dibunuh. Yesus itu sudah tahu dia bakal diserahkan kepada tua-tua. Yesus itu sudah tahu dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sampai 3 kali Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dihadapinya. Pemberitahuan tentang penderitaan pertama. Ya itu dia. Jadi apakah Yesus tidak tahu dia akan menuju kayu salib? Tahu. Tetapi apakah Yesus tidak menghendaki menuju salib? Menghendaki. Dia tidak melarikan diri dari kayu salib. Hanya saja, apakah Yesus takut atau cemas menghadapi penyalipan itu? Cemas, takut. Kenapa loh? Tuhan kok takut? Karena ya Tuhan adalah manusia. Dia manusia yang tidak bersalah, yang harus menjadi penebus atas orang-orang yang bersalah. Termasuklah aku ini. Jadi hanya orang yang tidak bersalah lah yang bisa menebus dosa orang yang tidak bersalah. Jadi seperti yang tertulis bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi hanya Yesus lah manusia yang tidak berdosa yang pernah ada. Maka karena itu hanya Yesuslah yang tidak berdosa, inilah yang berhak menggantikan penderitaan hukuman atas orang-orang yang berdosa ini. Jadi nggak ada orang yang nggak berdosa, hanya Yesus yang nggak berdosa, yang nggak pernah melakukan kesalahan terhadap kutuk hukum Taurat itu. Siapakah di antara kita yang pernah berbohong? Semua pernah. Adakah di antara kita yang nggak pernah mencuri? Mencuri pernah kita. Mana ada orang nggak berdosa ini? Begitu dia. Adakah orang yang mampu melaksanakan hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu dengan bersih? Nggak ada satupun ini. Nggak ada itu. Belum lagi dengan hukum Yahudi yang potong tekukur, kalau dia memikirkan paha perempuan aja dia berdosa. Memikirkan dia istri orang cantik, pikirkan berzina, masih dalam pikiran saja, udah kotor, udah berdosa, belum berbuat. Begitu dia. Jadi apakah Yesus itu karya iblis? Nih, apakah karya iblis? Iblis memang menghendaki, iblis pun menghendaki memang Yesus itu disalib. Tetapi Yesus tidak takut akan penyaliban itu. Jadi pertemuan antara yang di Taman Eden itu ya, hukuman itu, keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Itulah dia Yesus yang menuju kayu salib, itu maknanya itu. Lalu hukuman terhadap iblis itu, dia akan mematuk tumitmu katanya. Disitulah di sini iblis juga dia memukul anak manusia itu, Yesus itu. Menyalibkan Yesus, disitulah si ular itu mematuk tumit anak si perempuan itu. Tetapi ingat, dengan matinya Yesus di kayu salib, disitulah kalahnya maut kepada hidup yang kekal. Jadi kalau nggak mati Yesus ya tetap saja waktu masuk neraka. Begitu Arif. Jadi Juma salah itu. Oh, satu lagi sedikit lagi ya. Jadi narasi Juma tadi. Yesus nggak pernah nyuruh nggak bersunat. Yesus bersunat kok. Iya, dulu waktu hukum Taurat, ketika Yesus sebelum menuju penyalipan, hukum Taurat itu harus dipatuhi. Nggak boleh Yesus tidak patuh hukum Taurat. Kalau Yesus berdosa terhadap satu hukum Taurat, maka Yesus bercela, tidak layak naik ke kayu salib, menebus dosa kami. Karena dia berdosa. Tidak boleh orang berdosa menebus orang berdosa. Oh, nggak boleh. Hanya orang yang tidak berdosalah yang bisa menebus orang yang berdosa. Jadi setelah ditebus manusia ini, barulah kami ini bebas dari hukuman itu. Tapi itu pun nggak serta-merta jadi bebas melakukan kejahatan, tidak. Tiket kami ke surga sudah ada tiketnya. Karena kami sudah ditebus, maka kami berbuatlah kebaikan. Kami berbuat kebaikan bukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, salah. Kami berbuat kebaikan karena kami telah diberikan Tuhan hidup yang kekal itu. Begitu, karena sudah mendapat hidup kekal, maka kami berbuat yang baik lah.
mengikut Yesus. Begitu. Silakanlah. Iya. Jadi kalau kita membaca dalil ya, itu kan konsep gereja, itu mimpi-mimpi barat. Kita berbicara dalil aja, jangan berbicara omong kosong, biar kita dianggap waras oleh manusia lain. Amsal 17, nomor 15. Membenarkan orang fasik, artinya kalau orang Islam ini membenarkan Kristen, dan kemudian mengatakan Yesus itu orang yang dipersalahkan sampai dia harus mati, maka kedua-duanya ada kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau kita membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, maka kedua-duanya ada kekejian bagi Tuhan. Artinya penyaliban terhadap orang benar kalau kita percaya, maka itu adalah kekejian. Lalu di data 18-nya dikatakan orang yang tidak berakal budi, artinya agak gila ya, agak sinting miring, adalah dia yang membuat persetujuan, kesepakatan yang menjadi penanggung atau penebus bagi sesamanya. Nah, ini dalil. Jadi kalau ada orang yang mau mati karena menanggung dosa orang lain, itu adalah orang yang tidak berakal sehat, orang gila. Itu dalil. Apakah Yesus gila? Apakah Yesus itu adalah orang yang tidak berakal budi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus ini adalah orang yang tidak berakal budi. Maka mustahil yang mau menebus dosa Kristen itu Yesus. Itu mustahil. Kalau iblis menjual penyaliban, laku, pasti laku. Apalagi dengan mengatakan dosa ditebus, meskipun itu ternyata tidak ditebus. Terbongkar di dalam Roma 8 nomor 10 ternyata Kristen mati karena dosa. Bukan dosanya nggak ada ditebus Kristen ini, itu cuman hoax. Ternyata nggak ditebus juga dosanya berdasarkan pengakuan Paulus. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi melakukan dosa itu ditanggungnya sendiri. Itu tidak menginginkan kematian terhadap orang benar. Berarti Cukup. Udah waktu cukuplah waktu. pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Itu fakta. Oke? Tidak ada pencipta langit dan bumi itu menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Itu ya. Yesaya 53 itu tidak berbicara mengenai Yesus. Ayat 10. Gantian Nathan, gantian. Saudara Gabriel ini saya udah bosan, dah ada ilmunya, nanti Nathan aja yang gantikan. Si Gabriel ini turunkan aja. Pendeta hari kejang-kejang. Gak ada ilmunya dia. Saya turunkan. Iya. Saudara Nathan, kamu naik hadapi saya. Dengarkan ya, saya minta dalil di mana Tuhan membolehkan membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang tidak benar. Saya minta dalil itu. Yesaya 53 ayat 10. Coba baca. Yesaya 53 Ayat nomor 1 sampai nomor 13 atau nomor berapapun yang Anda ambil di situ, itu tidak berbicara mengenai Yesus. Coba Anda baca. Coba baca dulu. Anda baca di dalam data Yesaya 1 nomor 1. Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu berbicara terkait dengan raja-raja Yehuda, bukan berbicara mengenai Yesus. Itu yang pertama. Baca yang dulu. Kedua, Baca dulu. Yesaya 53 ayat 10. Iya, gantian nanti. Yang kedua, Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Orang Kristen ini kehilangan senjata untuk menjual agama pagan. Mereka tidak memiliki data sehingga mereka mencomot-comot kitabnya agama lain. Sedangkan Yesus adalah orang Yahudi. Ketika Yesus ingin dibunuh, orang Yahudi tidak ada mengatakan, Yesus, ya paman, kamu harus dibunuh sesuai dengan nubuatan di kitab kita ya. Iya. Yesus ingin dibunuh, kan
karena mereka takut bangsanya dirampas Roma, bukan karena ada nubuat. Adapun Kristen penjilat kitabnya Yahudi ini mencocok-cocokkan supaya dianggap agamanya benar untuk pakai nipu umat Islam. Yesaya, coba. Yesaya nomor 53 nomor 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang karena hikmahnya dan kejahatan mereka dia pikul. Mana ada? Yesus itu Tuhan atau hamba sih? Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Siapa yang dirampas oleh Yesus? Siapa? Dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Siapa yang dijarah Yesus? Siapa? Sejak kapan Yesus menjadi penjara? Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkannya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang yang berdosa untuk pemberontak-pemberontak. Ini tidak ada sama sekali membahas tentang Yesus. Siapa yang memberontak di sana? Siapa pemberontaknya? Pemberontaknya siapa? Siapa yang memberontak? Pada saat Yesus ada, siapa yang memberontak di situ? Coba. Orang-orang Yahudi. Memberontak kepada siapa? Yesua. Karena dia mengaku Tuhan. Di mana tertulis mereka memberontak? Di mana? Maka itu dia dibunuh oleh orang Yahudi. Oke. Di mana tertulis? Mereka di mana tertulis? Jangan gila sendiri. Memberontak. Iya, gantian. Coba kamu terangkan kepada saya, di mana dalilnya orang Yahudi? Macam mana mau saya minta dalil. Habis ini saya minta dalil. Saya kasih kamu waktu 2 tahun untuk berbicara sampai mulut merobek. Tolong tunjukkan di mana pemberontak di zaman Yesus. Saya diam, silakan. Baca Yohanes 8 ayat 58. Oke, saya baca ya. Sebelum itu, Bang. Oke. Kamu suruh saya baca kan? Kamu diam berarti. Kalau kau suruh saya baca, kamu yang diam. Kita lihat di data nomor 58 menurut saudara Nathan. Di situ dikatakan dan ya, coba Yohanes 8 ayat 58 sampai 59, Bang. Oke. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggal. Mana pemberontak-pemberontak itu mana? Mana pemberontak itu mana? Mereka mau membunuh Yesus oleh itu mana? Yesus sebelum ada aku sudah ada. Mana pemberontak itu? Yang dikatakan pemberontak itu adalah yang ingin menghancurkan. Artinya mereka Enggak ada pemberontak di situ, enggak ada, bohong kau. Enggak ada orang pemberontak. Yang dikatakan memberontak itu Yesus yang memberontak kepada kekaisaran Pilatus. Kalau dia memberontak, enggak ada pemberontak di sana. Mana ada? Sama Yesus mana pemberontaknya? Mengetahuinya. Sama Yesus mana pemberontaknya mana? Masa orang Yahudi memberontak ke Yesus apa? Itu sudah jelas, Bang. Saudara, yang dikatakan pemberontak itu adalah orang yang ingin menjatuhkan pemerintahan, melakukan sabotase terhadap kerajaan, itu pemberontak. Ya, kerajaan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kerajaanku bukan ada di dunia ini, ya. Aduh. Itulah capek deh. Mereka capek deh. Kerjaan Tuhan itu capek deh. Cocokologi ngambil kitabnya orang Yahudi untuk pelajaran pagannya. Capek. Baci. Dari Kristen yang agak berisi. Jangan Gabriel ini tidak ada 00 ini ya, ampas. Yang lain. Yang Kristen yang agak berisi. Iya, silakan teman-teman Kristen. Ada pendeta Ari tadi langsung kejang-kejang. Ya dinaikkan pendetanya, pendeta lebih bagus. Jemaat-jemaat begini cuma modal congor aja, asumsi belaka, cuma tipu-tipu. Ayo naik Bang, yang perlohong, ayo naik. Yesaya 53 ayat 10 sejak. Kitabnya orang Yahudi kau pakai itu bukan kitabmu. Udah, itu bukan kitabmu itu. Lucu kau cuma. Kau memaksakan kehendakmu yang paling benar. Udah kau turun bawah. Kau cuci piring di bawah. Jangan kau di situ. Aku jijik nggak kau dengar suaramu aja mau muntah.
Coba pendeta, kelas Cuma pendeta. kita ini sekarang Udah kau ada turun di juga, kau turun. time-nya Tuhan. Saudara Nathan, Kita saudara semua Nathan, hidup Anda di di akhir bawah, zaman, ya. di bawah cuci piring, bikin kopi. Jangan kau di atas sini. Saya butuh pendeta, pendetamu suruh bawa sini. Kau yang berkualitas yang kau dorong ke sini, jangan pemakan sampah. Kasih naik. Kitabnya orang Yahudi kau ambil-ambil. Kau lupa tidak itu? Sejarah yang tertuang di dalam Bible. Sejarah loh, sejarah. Sejarah upaya penyaliban orang Yahudi terhadap Yesus. Hah? Kau tahu sejarahnya? Di situ imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Bukan Kristen pemakan babi yang ada di situ. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama udah berkumpul. Nggak ada itu Yesus harus mati untuk Yesaya. Tidak mau kiper. Pandai-pandain kau. Nggak ada umat Islam bisa kau tipu. Pilih mukanya pakai Bible malam. Kau belum pernah rasakan ditampar pakai Bible rupanya. Mau tipu-tipu umat Islam di sini. Nggak ada. Ada cerita kau tipu di sini. Ya, saya yang penyelesaian. Nenek mau kiper. Kalau kau berani menggunakan Yesaya 53, orang Yahudi jauh lebih hebat daripada kalian. Kalian ini siapa? Cuman remah-remah pemakan sampah yang jatuh dari meja Yahudi. Berdasarkan Bible. Berdasarkan pengakuan Yesus. Kita minta data. Data yang menyatakan itu. Di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap Yesus tertulis di mana? Ada? Gak ada. Ya saya 53. Imam kepala Kayafas melakukan sidang kilat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus ini, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita dan tempat suci kita. Kalian belum insaf, kata Imam Kayafas. Dan kalian tidak tahu, adalah lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka mulai saat itu Kayafas bernubuat. Nah itu baru muncul nubuatnya. Maka mulai saat itu Kayafas bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk menyatukan Bani Israel yang berpencar ke seluruh penjuru bumi. Bah. Ya ada data. Mana Tuhan membunuh Yesus? Mana? Dasar badut. Itu kitabnya Yahudi itu yang sudah melakukan kemudian upaya kesaksian, membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Kalau yang kalian narasikan itu Yesaya 53 sebagai sumber kematian salibnya Yesus, mereka lebih dulu sepakat, Yesus, ya paman, dia duduk. Ini gimana ini? Kau sendiri yang berfirman di sini kan? Iya. Kamu yang mengatakan kau akan mati nebus dosa. Iya. Ini sudah tiba saatnya ini. Gimana Yesus? Ya udah, siap. Persiapkan semuanya. Siapa yang eksekusi? Saya. Siapa yang memaku? Saya. Siapa yang menangkap? Saya. Udah. Bahkan penangkapan pun tak ada. Malah diumumkan, saudara-saudara, sebentar lagi kita akan bebas dari dosa Adam. Sebab Tuhan kita sudah turun ke bumi. Dia akan mati untuk dosa-dosa kita. Betul Tuhan? Betul. Ada cerita kayak gitu rupanya? Enggak ada. Oh yang punya kitab pusing. Sampai Kayafas mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ayo. Karena dengki. Harusnya mereka menyerahkan Yesus. Karena sudah dinubuatkan dalam kitab mereka. Dan Yesus telah menyetujui, maka detik-detik kematiannya sudah ditetapkan. Terdeng-deng-deng. Mana? Malah Yesus mengatakan, setiap hari engkau bersama dengan aku dalam bait suci mengajar. Tapi kau tidak membunuh aku. Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang. Apa kata Yesus? Tetapi saatmu tiba dan saat kuasa kegelapan. Nah itu baru betul. Kuasa kegelapan, asal ngomong, ini kan udah lewat dari hari 53, kan udah nenek kiper. Ngarang-ngarang. Gak malu apa rupanya? Gak malu? Hah? Gak malu? Gak malu sama orang Yahudi? Jilat-jilat kitabnya Yahudi?
Diajarin cerdas, waras, malah gila permanen. Yesaya 53 itu nggak ada hubungannya. Nggak ada. Belajar lagi kalian. Ayo naikkan pendetanya yang sekolah sampai 50 tahun katanya. Naik. Sini naik. Biar belajar baik-baik. Ayo silakan naik teman-teman. Si Ampi tadi lari. Turun lagi Runda. Ayo Bang Dalton naik. Bang Dalton naik. Kita diskusi yuk Bang Dalton. Bang Baraholong juga yang di bawah silakan naik. Sembari saya juga mengundang pendeta-pendeta. Monitor Bang Baal. Bentar. Aku ingin tanya sama Gurunda. Memang ini kan Gurunda ini kan diputi ya sama debater Kristen gitu. Banyak yang nangis, ada yang mencret. Dia bilang kalau setelah debat dengan Bang Juma katanya, Baal, aku nih kalau debat dengan Gurundamu katanya langsung mulus mencret. Betul itu, betul nih Dak. Curhatan mereka. Betul, Juma ya. Mencret ngamuk. Kebanyakan makan dedak, gimana nggak mules? Seperti itu. Nah, saya aja gini Bang Juma. Kalau saya melihat bahwa penyaliban ini kan privasi, sangat privasi sekali. Karena apa? Karena yang di sana diceritakan bahwa kalau ikut ceritanya di sana, bahwa yang menyaksikan kan Bunda Maria, katanya kan Maria Magdalena di situ kan. Tapi itu melihat dari jauh dia bilang. Ya kan itu dari jauh. Berarti artinya memang itu privasi kalau di kita ini mungkin ada kalau terjadi apa-apa ada di garis polis lain gitu kan. Ya kalau mungkin kalau sekarang ini kalau ada kasus di polis lain artinya dari jauh. Artinya dia tidak jelas-jelas melihat di sini. Kemudian kalau kita melihat Matius 10 nomor 1 dan 70 murid itu sudah tidak ada di sana, memang sudah diutus oleh Yesus ke kota-kota kan gitu. 70 murid, Matius 10 nomor 1. Kemudian pada saat penangkapan pun murid-muridnya kan kabur gitu. Kabur, jadi tidak menyaksikan. Nah, pertanyaan saya nih Gurunda tolong jawab. Ini sebenarnya pertanyaan orang dari Oten ini ya, Bom yang nanya sebenarnya. Iya ya, Baal, aku juga bingung. Aku nih kalau menghadapi Gurunda Juma ini aku grogi katanya. Karena dia pintar, cerdas katanya. Sebenarnya yang menceritakan tentang Yesus disalib ini siapa gitu loh. Nah kalau di Bom sebenarnya bertanya tapi dia mengakui bahwa ternyata cerita-cerita penyaliban itu ini diceritakan oleh musuh-musuhnya Yesus. Karena tidak ada muridnya yang menyaksikan, sedangkan Maria Magdalena juga tidak pernah bercerita, dia lihat dari jauh ini. Ini cerita ini dari siapa, Gurunda? Ini pertanyaan yang benarnya dari siapa? Apakah bisa disimpulkan bahwa yang menceritakannya musuh-musuh Yesus yang akan menyesatkan pengikut Yesus gitu? Bunda, silakan Bunda. Terima kasih. Iya, baik. Jadi ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel terpecah menjadi dua kelompok. Yang kedua Hawariun, yang ajarannya kemudian diajarkan oleh Arius, yang mengatakan Yesus Rasul Nabi bagi Bani Israel. Yang kedua, kelompok pembenci, yang dengki, iri, hasad, dan menolak Yesus. Betul. Informasi yang kita dengarkan hari ini itu bukan dari informasi yang dihasilkan dari pengajaran Yesus langsung kepada murid. Markus bukan murid Yesus, Lukas bukan murid Yesus. Penulis Matius juga bukan berdasarkan Matius 9 nomor 9. Penulis Yohanes juga bukan berdasarkan Yohanes 21 nomor 24. Paulus apalagi. Jadi tak ada data yang akurat bahwa yang menulis itu adalah murid Yesusnya. Tapi yang harus kita pahami di sini, manusia pertama, sekali lagi, manusia pertama berdasarkan Bible yang melihat Kristus bangkit dari kubur itu adalah Maria. Saya ulang lagi. Manusia pertama yang melihat Kristus keluar dari kubur atau bangkit pada hari Minggu itu namanya adalah Maria.
Siapa yang menginformasikan? Nah, di sini. Kalau kita membedah sebuah karya ilmiah, ini yang harus konsentrasinya di sini. Siapa yang pertama melihat Kristus keluar dari kubur, bangkit dari kematian? Maria. Muncul pertanyaan. Siapa yang menginformasikan bahwa yang pertama kali melihat itu adalah Maria? Siapa? Di mana itu tertulis? Markus 16 nomor 9. Kita baca. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu cerita ini? Dari mana Markus tahu kalau Yesus mula-mula hari Minggu bangkit, kemudian menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari mana Markus tahu kalau Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria? Sedangkan data nomor 12-nya mengatakan begini. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain? Ini PR yang akan membungkam pintu gereja. Ayo, ada yang bisa menjawab? Dari mana Markus tahu kalau manusia pertama yang melihat Yesus bangkit dari kubur adalah namanya Maria? Dari mana Markus tahu kalau Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Ini pertanyaan serius. Bukan ecek-ecek. Bukan menista. Pertanyaan serius. Tolong titip pertanyaan ini kepada pendeta-pendeta, pastor-pastor. Kalau dia nggak mau naik ke sini, tanya kepada mereka. Wahai saudaraku Kristen. Wahai Pak Pendeta. Ya Paman. Dari mana Markus tahu kalau manusia pertama yang melihat Yesus keluar dari kubur adalah Maria? Dan dari mana Markus tahu kalau Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Demikian, itu pertanyaan titipan. Jadi saudaraku Baal, jelas dalam dalilnya Markus 16 nomor 9, di situ dikatakan Maria, tetapi yang muncul pertanyaan, dari mana Markus tahu? Sedangkan Markus bukan murid Yesus. Dan Markus tidak ada pada saat kejadian. Silakan. Luar biasa. Ya memang inilah. Oke, lanjut. Silakan Bang, berita kebenaran. Yang jelas semalam kesimpulannya iblis merupakan pahlawan bagi Edis. Bang, berita kebenaran. Ngelek. Terus 20 menit. Tutup layarnya aja. Tutup layar sinyalnya. Ya, tutup layar dulu. Tutup layar. Sinyalnya nggak kuat. Bang, berita kebenaran. Jadi saya kasih Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, tapi dalam rupa yang lain? Emang Markus pernah lihat rupa Yesus yang lain? Di mana Markus pernah bertemu Yesus? Ayo. data yang saya tampilkan. Ya, kok. Iya, Bang, beritakan sinyal Anda tidak stabil. Bang, beritakan kebenaran. Coba ditutup dulu. Nggak apa-apa sambil baca. Bapak Indra, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suman. Silahkan dilanjut. Standby. Iya Bang, kasih. Dari mana Markus tahu kalau yang tampak di kuburan itu Yesus dalam rupa lain? Ngelek beliau ngelek. Bang, berita kebenaran naik lagi.
Bukankah yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran? Kok yang datang Yesus? Barakallahu fiik, Bang Indra, Masya Allah. Ayo. Oke, luar biasa ya Bang Juma ya. Jadi itu juga yang bom-bom ini sampai sekarang nih badannya kurus gitu ya. Dulunya gemuk gitu. Badannya sekarang turun 1 ons gitu kan. Karena memang berat gitu menghadapi Bang Juma. Turun 1 ons itu luar biasa gitu ya. Nah gini Bang Juma, kan ada pertanyaan ini. Tanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus yang disalib ini bukan Isa alaihissalam, tapi orang yang diserupakan. Itu kan selalu mereka bertanya ini. Selalu bertanya. Padahal saya juga dalam diskusi selalu padahal kita sudah sampaikan menurut para ulama demikian ya. Tapi mereka menuntut siapa sebenarnya gitu kan, Al-Quran tidak menjelaskan. Nah saya bertanya juga kepada mereka. Kalau itu adalah nama itu penting bagi kalian, saya bilang kan begitu. Lalu siapa nama di sebelah kiri kanan Yesus ini, saya bilang. Mereka pelongo juga nggak bisa jawab. Kalau itu nama itu adalah penting, saya bilang. Siapa yang buat orang yang sebelah kiri kanan Yesus ini? Sebenarnya, tolong jelaskan siapa yang dari sisi Islam aja karena orangnya nggak ada. Siapa yang diserupakan ini menurut keilmuan Bang Juma? Silakan Bang Juma. Terima kasih. Ya, suara saya kedengaran nggak? Masih jelas kedengaran Gurunda. Suara saya kedengaran? Iya, jelas kedengaran. Katina, makasih Katina. Ada Katina di bawah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bana Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Al-Quran menjelaskan diserupakan bagi mereka. Muncul pertanyaan. Pertanyaan diserupakan bagi mereka. Siapa itu? Diserupakan apa? Siapa orangnya yang diserupakan itu? Tanya kepada mereka. Diserupakan bagi Bang Suma, baru tanya ke Bang Suma. Diserupakan bagi mereka, berarti tanya kepada mereka. Kamu mereka sini, aku mau tanya. Yang disalib waktu itu siapa? Ya kami melihatnya sih mirip Nabi Isa, tapi kami ragu. Apa buktinya ragu? Bible menjelaskan itu yang tadi. Dalam rupa yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan hidup. Selisih paham mereka itu. Nah, siapa yang bisa menjelaskan itu? Mereka yang menyalib Yesus, bukan kita. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bagi mereka, diserupakan bagi mereka. Maka yang bisa menjelaskan ya mereka. Karena diserupakannya bukan bagi kita. Itu kata Quran. Nah, kalau bagi kita, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Di mana Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib? Al-Quran surah An-Nisa juga yang mengatakan itu. Bagaimana kemudian Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam di kehadiratnya tanpa mengalami kematian. Itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 158. Apa kata Allah? Marrafa'ahullah ilai wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi bagi kita yang diangkat ini Nabi Isa alaihissalam. Ada penyaliban? Ada. Siapa yang disalib? Orang yang diserupakan bagi mereka. Nah, kalau begitu tanya. Maka kita ambil Bible. Kita tanya nih di Bible. Ternyata informasi Bible ini mengatakan bahwa yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Nah sekarang permasalahannya, Yesus dikutuk gak? Ternyata bukan. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Ada.
yang keluar dari kubur ini, maka pada hari Minggu pagi-pagi mula-mula dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, muncul pertanyaan, Markus, kamu kesini dulu. Dari mana kau tahu ini adalah Yesus?